jalur-jalur yang dilewati oleh kereta dari Jakarta ke Surabaya dan sebaliknya itu mulai banyak. Jadi mereka jasa pengiriman umum barang-barang sudah memandang juga ke hewan peliharaan bahwa ini prospek untuk bisnis mereka. Nah ini juga sebagai bukti juga bahwa memang bisnis di bidang hewan peliharaan itu ya memang betul-betul layak untuk dikembangkan. Selain itu, ya, juga kalau soal jasa penyedia pengiriman hewan ini, para pecinta hewan peliharaan seperti cat lover, cattery itu juga banyak yang membuka jasa pengiriman door to door. Jadi mereka memakai mobil pribadi seperti itu, kemudian mengantar kucing dari Jakarta ke Surabaya atau ke Mojokerto misalkan, itu sudah mulai banyak. Karena memang untuk kucing-kucing yang bagus dari para catering biasanya itu kita menginginkan keamanan yang lebih, karena kucing yang dijual juga mahal ya, jadi puluhan juta begitu. Jadi mereka ingin memastikan hewan peliharaannya itu aman. Jadi ini juga peluang bisnis sehingga banyak catering atau cat lover atau layanan rumahan itu membuka jasa pengiriman yang memang dia mengerti dan mencintai kucing. Jadi dia mampu memperlakukan kucing itu dengan baik begitu. Dan ini juga menjadi banyak lahan bisnis bagi teman-teman kita. Selanjutnya yaitu penyedia jasa rekreasi keluarga ya, dengan mengunjungi display hewan yang kita rawat. Jadi ini peluang yang masih jarang secara online begitu. Jadi dari YouTube-nya, dari kontennya. Nah ini juga sangat potensi sebenarnya kalau bisnis zaman dulu itu seperti kebun binatang seperti itu. Tetapi ini sudah mulai dilakukan oleh perorangan. Jadi memang kalau pencinta hewan, kemudian dia suka pelihara hewan, itu jangan tanggung-tanggung untuk mengoleksi banyak hewan, kemudian ditata yang rapi, ya, seolah-olah itu layak untuk dikunjungi oleh para pengunjung yang ingin sekedar rekreasi dan sebagainya. Itu sangat potensi juga. Seperti para pecinta ikan arwana misalnya ya, arwana super red misalnya, itu mereka banyak di rumah-rumah, di ruang tamu itu menyediakan ikan arwana super red yang harganya sekitar 6 juta, 12 juta dan dipasarkan secara online, dan itu juga jalan dan itu prospek. Dia display dengan akuarium yang disetting jernih, lampu dan sebagainya. Jadi kita hobis itu sampai datang ke rumahnya untuk menikmati arwananya. Dari situ dibuat seperti kayak mini zoo begitu, kemudian ada tempat makan minumnya, masuknya saja 10.000, nanti foto dengan hewan peliharaannya 10.000 lagi, jadi jual es krim di situ. Nah ini juga sangat potensi untuk dikembangkan bagi teman-teman semua yang mencintai banyak hewan. Ini juga yang Genomik juga mulai rintis di Kota Madiun. Kita sudah berusaha mengoleksi banyak hewan peliharaan. Jadi ada kucing, ada kambing mini, ya, yang kita datangkan langsung dari Jawa Tengah. Kemudian peranakan pygmy goat itu, kemudian juga ada kura-kura sulcata seperti yang dimiliki Irfan Hakim. Kemudian jenis-jenis unggas, ayam, burung, dan merpati. Jadi ke depan juga kita ingin membuat mini zoo. Jadi juga bernilai bisnis seperti yang sudah ada di beberapa kota lain. Jadi ini sangat potensi juga bagi teman-teman. Daripada sekedar hobi, sudah keluar uang banyak, ayo dimanfaatkan, dipotensikan ke bisnis. Gitu. Kemudian selanjutnya penyelenggaraan kontes hewan kesayangan. Nah, ini juga merupakan bisa dikatakan peluang bisnis, dan kita sangat berterima kasih kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang sudah menyelenggarakan acara yang ada kontesnya seperti ini. Jadi ini juga semakin menambah gairah para pengusaha di bidang bisnis hewan kesayangan untuk membuka stand, kemudian perusahaan-perusahaan merek pakan juga pada membuka stand. Nah ini juga memajukan perekonomian dan lain-lain, ada sponsor yang membantu, dan itu bisa mendatangkan untung bagi panitia begitu, yang kemudian bisa dinikmati secara bersama. Saya rasa ini juga peluang bisnis terakhir yang bisa saya sampaikan selanjutnya. Nah,
langsung karena ini tentang bisnis, jadi saya sedikit saya bukan pakar ya, saya adalah praktisi langsung. Jadi saya coba motivasi teman-teman semua, jadi untuk juga bisa memajukan perekonomian di bidang bisnis hewan kesayangan, yaitu barangkali banyak yang terinspirasi ke depannya untuk membuka pet shop seperti itu. Jadi Delonic Pet Shop yang kemudian kita berkembang menjadi Delonic Pet Center, karena kita nggak hanya bergerak di bidang pet shop. Jadi kita ada pet shop toko juga, kita ada praktek dokter hewan juga secara kepemilikan pribadi begitu. Kemudian juga kita ada pet care juga, jadi jasa untuk penitipan, kemudian perawatan, memandikan, ini juga sangat prospek Pak. Jadi Abuan Ngawi itu kita sudah buka semua dan kita memang ingin terus berkembang. Nama kita itu adalah masyarakat menengah ya, ke atas, menengah bawah dan menengah dan ke atas sebenarnya begitu. Karena memang kebutuhan kalau berikan aplausnya supaya terima kasih. Kami ucapkan banyak terima kasih dari Dr. Hewan ini, kemudian Pak Faktor Rezi yang memberikan gambaran bahwa dunia hewan kesayangan semakin hari semakin meningkat. Cuma jangan lupa kan gitu, kesehatan hewan tetap nomor satu gitu ya. Ternyata zoonosis itu bukan hanya rabies, karena rabies Indonesia sudah bebas rabies. Masih banyak sekali zoonosis yang bisa dikeluarkan bahkan bukan dari hewan ke manusia, tapi dari manusia ke hewan gitu ya. Seperti itu. Yang kedua, kalau saya bisa simpulkan dari Pak Barodi bahwa yang saya menarik begini Pak, Kota Mojokerto itu sekarang menjadi kota pilihan untuk berbisnis gitu ya. Apapun ternyata Pak, dari mulai kuliner sampai hewan kesayangan gitu Pak. Dari data yang kami punya untuk klinik hewan saja yang sudah terdaftar di dinas kami itu ada sekitar 10 Pak yang megang yang klinik, plus melihat kondisi di Mojokerto kok semakin hari semakin ramai, potensi bisnisnya semakin besar ya. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Barangkali ada masukan atau pertanyaan atau saya juga pengen Pak buka pet shop tuh gimana gitu. Ngambil barangnya dari mana? Dari Bapak aja atau saya cari dari luar tuh gimana gitu. Monggo silakan. Atau sudah tidak sabar ingin lihat apa namanya cat show sama reptil show ya Pak. Kayaknya udah gak sabar untuk kesana kayaknya ya. Barangkali ada Bapak Ibu yang di depan, yang di belakang, mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak serta saudara-saudara yang sedang menunggu kuncinya sampai ada kelosokan Pak gitu. Ada yang tidur-tiduran kelosokan. Barangkali ada masukan dari Bapak Dimas, bagus. Cukup. Kalau tidak ada, ada. Oke. Jadi, selamat siang. Selamat siang. Nama saya Hendri. Kalau mau buka pet shop atau apa, ada legalitasnya nggak? Daftar kemana gitu? Oke, langsung dijawab Pak ya. Oke, makasih ya. Terus kedua, jadi untuk membuka sebuah pet shop itu kalau dimulai dari kecil-kecilan langsung buka aja Pak. Ya, seperti pada umumnya. Jadi yang penting kita tidak mengganggu warga sekitarnya. Nanti beriring waktu akan dari pemerintah biasanya datang sendiri, dari Dirjen Pajak dan lain-lain. Itu ketika melihat usaha kita semakin besar, otomatis akan datang. Jadi untuk para pemula yang mau baru buka, ya buka aja. Seperti itu. Kalau dari saya seperti itu. Tapi kalau mau mengurus juga bisa, jadi langsung mengurus, ingin dari awal sudah ada izin usaha dagangnya, itu bisa juga ke dinas yang terkait seperti itu. Barangkali ada yang lain pertanyaannya, jadi nggak usah sungkan-sungkan.
langsung buka bedak gitu, buka lapak gitu ya, baik online maupun offline gitu ya sekarang. Cukup dengan meja, sediakan pakan kucing gitu, atau pakan yang lainnya, insya Allah niatnya tinggi jalan. Yang lainnya barangkali? Oke Pak. Mas, jadi gini ya, untuk buka tadi, nah ini ada hubungannya dengan pemerintah. Yang sampaikan Pak Fatkur tadi itu implementatif sekali. Saya tanya sekarang, tetangganya jenengan ada nggak yang buka meracan misal, jualan rokok kayak kios, ada nggak? Nah, ya sudah, ibaratnya seperti itu aja dulu lah. Kalau ditanya kios meracan, Bu ada izinnya nggak dari DPPTSP? Saya jamin nggak ada itu jawabannya. Nah, dimulai dulu seperti itu. Nah, nanti kalau sudah besar sampai ke jalan sampai apa, biasa kalau itu sudah menjadi perhatian, karena pasti ada ya yang namanya mungkin pajak pendapatannya, retribusinya. Artinya apa? Bahwa yang penting silakan mulai dulu lah, mulai dulu. Nanti kan pasarnya juga bisa online, offline, udah. Jadi nggak usah kebayang-bayang dulu yang aneh-aneh. Kalau orang ngomong usaha, tetangga jenengan merancang itu ya usaha ya, jual beras, makanan itu juga kan jual makanan kita. Sayangnya adalah hewan yang bersama-sama kita. Jadi kehidupannya dari 24 jam, dari mulai kita tidur sampai kita bangun, tidur lagi, dia bersama-sama kita. Jadi aktivitasnya itu definisi yang lampau. Tapi pada definisi yang sekarang, hewan kesayangan itu sudah dipecah-pecah lagi. Jadi seiring waktu, karena kami dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, jadi kami ada 52 cabang. Kemudian dari menangani semuanya, dari semut sampai gajah. Nah, pada akhirnya di asosiasi-asosiasi ini kita menghimpun. Jadi kalau ada yang minat di hewan besar, maka kita masukkan di asosiasi hewan besar. Kemudian minat di hewan kecil, kita masuk di asosiasi hewan kecil. Nah, reptil dan sebagainya itu saat ini sudah